Berlatar di negara Filipina, cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Carla. Terlihat ia ingin keluar rumah untuk menemui ayahnya, yang tinggal di apartemen yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Setelah sampai, Carla memberitahu pacarnya yang bernama Tony, bahwa ia merasa ada yang aneh di rumahnya, bahkan seperti diikuti sesuatu yang menyeramkan. Pada saat di rumah ia mendengar ada yang bertamu. Setelah keluar, Carla mengatakan melihat sosok hitam dengan suara yang menakutkan tepat di hadapannya. Akibat menceritakan kejadian itu, Carla pun sampai muntah. Lalu Tony berusaha membuatnya tenang, agar Carla tidak merasa ketakutan lagi. Setelah itu Tony meminta Carla untuk tetap di apartemennya, karena Tony ingin keluar untuk melanjutkan kembali pekerjaan. Carla pun meminta Tony untuk tetap di sini menemaninya, namun Tony tidak bisa dan meminta Carla untuk tetap menunggunya pulang. Mano, ikaw ba yan? Mendengar suara ketok pintu, Carla menanyakan siapa di luar, namun ia yang dihantui rasa takut melihat TV yang tiba-tiba nyala dengan sendirinya. Saat itu juga Carla menghubungi Tony agar segera kembali, namun keanehan semakin menjadi dan akhirnya Carla pun tewas dengan sosok yang telah menghantuinya. Kira-kira sosok apakah itu, sampai Carla pun mati olehnya. Di pagi harinya setelah mendapat kabar kematian Carla, kakaknya yang bernama Karin berniat mengunjungi kediaman adiknya itu. Lalu kita diperlihatkan dengan pamannya Karin yang bernama Jaja. Ia menjemput Karin yang baru saja tiba. Setelah di jalan, Mang Jaja memberitahu bahwa kematian adiknya itu disebabkan karena bunuh diri. Karena kepolisian tidak menemukan sidik jari lain selain sidik jarinya, kepolisian juga menanyakan kepada pacarnya yang tinggal di sana, namun tidak satupun bukti bahwa ia yang membunuhnya. Setelah sampai di rumah, Kania bertemu ibunya yang bernama Sekar. Melihat anaknya pulang, Bu Sekar seperti tidak merindukan kehadirannya yang lama merantau di kota. Lalu Kania pun ke dalam. Di sana ia melihat para tetangganya yang lagi melayat. Melihat hal itu, Kania langsung terpikir dengan adik laki-lakinya. Ia pun ke dalam kamar untuk menemuinya. Melihat si adik yang bernama Jonah lagi merenung, Kania pun ke dalam dan melihat kembali foto kenangan kebersamaan mereka. Setelah melihat foto-foto mereka, Kania pun menenangkan adiknya untuk mengikhlaskan kepergian Carla. Namun Jonah mengatakan ia sudah mengikhlaskan kepergian kakaknya itu. Jonah juga mengatakan bahwa kepergian kakaknya bukan bunuh diri melainkan kutukan yang sudah lama terterap pada kota ini. Mendengar hal itu, Kania pun mengatakan bahwa ibu telah meracuni otakmu dengan cerita-cerita tersebut. Namun Jonah membantah bahwa kutukan itu benar ada seperti yang dibicarakan ibu, bahwa setiap sore hari hingga menjelang pagi, warga sekitar tidak diperbolehkan membuka pintu jika ada yang mengetoknya sebanyak 3 kali. Lebih baik diabaikan saja karena jika tidak ia akan dibawa ke alam lain bersama sosok menyeramkan. Dan Jonah menyayangkan kepergian Carla karena tidak mendengarkan yang terterap pada kota ini. Jikapun ingin membukanya, si tamu harus mengucapkan namanya sebanyak 3 kali dan menyebutkan tujuannya. Gusto mo siyang makita? Patulog. Saat itu Tony yang merasa bersalah mendatangi rumah Carla, namun Bu Sekar tidak mengharapkan kehadirannya. Bu Sekar merasa kecewa karena Tony tidak dapat melindungi anaknya, lalu Tony pun dipersilakan untuk keluar dari rumah ini. Melihat hal itu, Kania pun berniat untuk menanyakan kepada Tony yang terjadi pada adiknya itu. Di luar, Tony menceritakan bahwa ia meninggalkan Carla di apartemen, namun setelah pulang ia tidak menyangka bahwa Carla tewas di kamar mandi dengan kondisi mata yang melotot dan lehernya tergorok. Tony sangat menyesali karena telah meninggalkannya sendiri. Lalu Tony teringat sebelum meninggalkannya untuk kerja, Carla sempat menceritakan yang terjadi padanya. Carla memberitahu bahwa ia seperti diikuti sosok misterius. Tony juga mengatakan mungkin yang dilihatnya itu benar adanya. Mendengar hal itu, Kania pun heran karena mitos yang tersebar pada kota ini sangat dipercaya oleh warga sekitar. Setelah selesai menceritakan, Tony pun pergi dan sangat merasa bersedih. Maraming nag-aaral. Parte na ng buhay ito. Keesokan hari, Kania pamit untuk kembali ke kota. Kania meminta Jonah ikut bersamanya dalam beberapa minggu ke depan. Jonah pun meminta izin kepada ibunya dan berjanji akan kembali lagi menemuinya. Setelah itu Kania dan Jonah pun pergi, dengan raut wajah yang tidak rela kepergian dua anaknya itu. Bu Sekar pun mendoakannya agar baik-baik saja di sana nanti. Karena sudah larut malam, Kania pun meminta adiknya untuk bermalam di apartemen yang ditempati Tony. Setelah selesai check-in, Kania dan Jonah ke dalam kamarnya, lalu Kania meminta adiknya untuk beristirahat. Kania pun keluar kamar dan berniat mencari tahu ke kamar Tony yang telah menewaskan Carla adiknya, namun di dalam kamar Kania melihat Tony ada di WC. Menyadari hal itu, Tony memberitahu bahwa ia sangat dihantui rasa bersalah saat kepergian Carla.
Carla pun membawa Tony ke dalam kamarnya. Tony menceritakan bahwa ia merasakan yang diceritakan Carla telah mengikutinya saat ini, dan Tony sangat ketakutan jika ia menjadi korban selanjutnya. Namun Kania memintanya untuk beristirahat saja. Di pagi hari setelah Tony terbangun dari tidurnya, Kania melihat pintu kamarnya sudah terbuka. Dan adiknya pun tidak ada di kamar. Kania menyadari bahwa Jonah pasti pulang ke rumah. Entah apa yang membuat adiknya itu pergi, Kania pun berniat menemuinya. Setelah di rumah, ibunya pun membukakan pintu. Kania pun tenang saat melihat adiknya ada di rumah. Ibunya memberitahu bahwa jangan lagi kau ganggu adikmu. Ia pulang sendiri dari penginapan hujan-hujan hingga mengalami demam. Jonah memberitahu ibunya bahwa kakaknya telah menganggap ibunya halu dengan mitos yang beredar di daerah ini. May matutuluyan ka ba, Manu? Setelah kembali ke apartemen, Kania heran saat melihat kondisi kamar Tony yang sangat berantakan. Setelah Kania membuka ruangan lain, ia melihat Tony yang membenturkan kepalanya sendiri ke tembok. Disinilah Kania melihat jelas ikut yang dibicarakan Tony dan ibunya. Di dalam kamar, Kania melihat hordeng bergerak seperti memanggilnya. Dirasa ia lupa menutup jendela, Kania pun langsung melihatnya. Namun ia penasaran saat melihat orang di bawah, yang mungkin ingin menginap di apartemen ini. Di ruangan resepsionis, Kania heran saat melihat orang itu tidak masuk ke dalam. Pintu yang terbuka tertutup dengan sendirinya, suasana pun semakin membuat Kania ketakutan. Melihat jari tangan yang begitu panjang, Kania pun menyadari bahwa itu bukan manusia. Ia pun langsung kabur ketakutan sampai di dalam kamar. Kania tidak menyadari bahwa sosok menyeramkan itu ada di sampingnya. Disinilah Kania menyadari bahwa yang diceritakan ibunya itu benar adanya. Lalu ia pun lari untuk bersembunyi, namun mudah saja bagi makhluk itu menemukannya. Apakah Kania akan bernasib sama seperti Carla dan Tony? Lalu scene beralih dengan Jonah yang melihat foto kenangan mereka bersama ibu dan kakaknya. Tiba-tiba seekor kupu-kupu hinggap di foto tersebut, lalu kupu-kupu itu pergi. Jonah yang penasaran pun mengejarnya sampai di ruangan yang gelap. Ia melihat kupu-kupu itu hinggap di lampu. Jonah pun mengakalinya secara perlahan, namun tiba-tiba lampu itu pun pecah dengan sendirinya. Jonah yang merasa heran tiba-tiba dikejutkan kedatangan kakaknya. Baru saja ingin pergi, mereka pun melihat sosok hitam berdiri tepat di halaman rumah. Mereka pun langsung kabur, beruntung di luar ada Paman Jaja yang sudah menunggunya. Lalu Kania memberitahu bahwa kita harus secepatnya pergi dari rumah ini. Ternyata mereka dibawa ke rumah Paman Jaja. Melihat ibunya sudah ada di sini, seketika Kania pun tiba-tiba luluh, karena sudah percaya dengan perkataan ibunya itu. Lalu ibunya pun menceritakan yang terjadi pada desa ini, sambil menunjukkan foto masa lalu. Ia mengatakan bahwa dahulu rumah tua ini adalah tempat para birawati, namun karena kedatangan para tentara Amerika, birawati itu pun bersenang hati menerima kedatangannya. Saat birawati itu membantunya, namun para tentara itu malah melecehkannya. Sampai pada akhirnya satu dari birawati itu membuat kutukan dengan mendatangi semua tentara yang tinggal di desa ini, dan kutukan itu pun dipercaya hingga saat ini. Bahkan tidak ada yang bisa menghindari jika kedatangan mereka bertamu ke rumah warga sekitar. Tepat pukul 2 malam, Kania pun merasa terpanggil saat mendengar cerita ibunya. Ia langsung keluar dan mencari tahu tentang rumah itu, namun ibunya terbangun dan menyadari tujuan anaknya. Hanya menggunakan senter, Kania pun dengan nekatnya mendatangi rumah itu. Di dalam ia melihat sangat berantakan dan sangat kotor. Saat itu tiba-tiba ibunya ada di sana menyusul Kania. Ibunya berkata, untuk apa kau mendatangi rumah ini? Tidak akan ada cara untuk terbebas dari kutukan pada rumah ini. Hanya salah satu dari nyawa kita yang akan membebaskan dari kejarannya. Melihat sosok itu muncul kembali, mereka pun kabur ketakutan. Hingga di salah satu ruangan, Bu Sekar langsung mengunci pintu itu. Kania pun mencari cara agar bisa terbebas dari rumah ini. Melihat jendela di tempat itu, Kania pun langsung memecahkannya. Setelah berhasil, Kania langsung keluar dan memanggil ibunya untuk segera pergi. Namun ibunya berkata percuma saja pergi. Sosok ini tetap akan mengambil salah satu dari nyawa kita. Lalu ibunya memberi pesan terakhir agar Kania menjaga adiknya dengan baik, dan tinggalkan desa ini bersama adikmu. Tamat. Ending yang sangat mengharukan. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah, sayangilah orang tuamu dan cintailah ia melebihi cintamu kepada orang lain. Sejahat apapun orang tua akan tetap peduli dengan anaknya. Ingat, seekor harimau yang buas tidak akan memakan anaknya sendiri. Terima kasih, semoga terhibur.